Canggung dan mencengkam, definisi kata yang ada di dalam mobil berisikan 3 orang ini. Hasya tidak berani angkat suara meski sedari tadi Daniel menanyainya ini itu, bukan tidak bisa menjawab tapi ada bodyguardnya di samping yang membuat Hasya berada di dalam mode silent. Nanya mulu heran, nggak berbusa tuh mulut. Decak Damian hilang kesabaran. Saya tidak bicara dengan kamu. Balas Daniel tidak mau kalah. Lo emang nggak bicara sama gue, tapi telinga gue ngedenger semua ocehan gak berfaedah lo ini. Daniel meliriknya penuh kesinisan, mengumpat Damian yang mengganggu acaranya dengan Hasya. Jangan tatap gue gitu seolah-olah gue ini makanan. Ucap Damian, melirik tajam. Kamu memang makanan basi yang harus dibuang jauh-jauh. Damian melotot, kurang ajar banget nih manusia. Udah, kalian berdua kenapa jadi mirip Tom and Jerry sih? Hasya angkat suara, lama-lama dia malas mendengar perdebatan kedua anak manusia ini. Dia duluan yang mulai. Jadi nyalahin gue, jelas-jelas lo yang salah. Daniel dan Damian saling tuding, mereka saling melirik penuh dendam. Kalian kalau saling tatap-tatapan gitu hati-hati, entar saling suka. Ucap Hasya, ngawur banget. Suka sama dia? Ucap Daniel terkekeh hambar. Saya masih sangat normal, manusia tidak beretika tidak pantas disukai. Lanjutnya, membuat Damian naik darah. Sok bahas etika, situnya emang punya etika? Sinis Damian. Sok pinter sih, jadi terjungkal sama fakta kan lo? Daniel diam, percuma menanggapi yang berujung nanti adu jotos. Kamu mau makan apa Hasya? Hasya yang ditanyai hanya meringis, kurang tahu, apa aja deh yang penting makanan. Gimana kalau nasi Padang? Di sini ada restoran nasi Padang yang baru buka. Tawar Daniel. Kurang modal banget diajak ke nasi Padang. Hasya menyikut lengan Damian, kurang modal gimana coba? Nasi Padang kan mahal kalau sudah restoran yang disebut. Kamu maunya apa? Saya begini salah, saya begitu salah. Damian memutar bola matanya malas. Terserah deh, capek gue. Katanya. Damian, nggak sopan. Bisik Hasya. Sudah mereka menumpang di mobil Daniel karena Damian kekeh tidak mau beda kendaraan. Takut nanti Daniel macam-macam dengan pacar polosnya di dalam mobil yang hanya berisikan mereka berdua. Jadi Hasya, kamu mau makan di mana? Tanya Daniel lagi, mencoba mengabaikan Damian dan hanya berfokus dengan adiknya. Apa aja mas, Hasya suka semuanya kok. Damian yang pura-pura memejamkan mata mencibir, giliran dia aja yang ngajakin malah sok nolak. Alah rasanya ingin sekali Damian berteriak dengan umpatannya yang kasar. Bagus deh, kita makan nasi Padang aja ya. Kebetulan sekali nasi Padang adalah makanan kesukaan saya. Nggak ada yang nanya. Bukan Hasya, melainkan Damian yang bersuara. Kamu dengar Hasya, seperti ada suara tapi tidak tahu orangnya di mana. Hasya menahan senyum demi keberlangsungan jalan-jalan mereka, bisa salah alamat kalau sampai Damian ngambek nantinya. Terserah lo aja, males gue. Balas Damian. Daniel tersenyum miring, dalam hati berkata sumpah serapah karena akhirnya dia bisa mengalahkan bacotan bocah sok berkuasa di sekolah ini. Hasya sendiri hanya bisa menghela napas lirih, ya sudah. Mau bagaimana lagi, dia harus bersikap adil bukan hanya pada Damian tapi juga pada Daniel. Sesampainya mereka di restoran nasi Padang yang Daniel maksudkan, benar saja. Restoran ini bagus, kekinian dan tentunya membuat nyaman. Gimana, kamu suka? Tanya Daniel, meminta pendapat pada Hasya yang sedari tadi diam. Hasya suka mas, enak ya di sini. Jangan kayak orang kampungan, gue pernah tuh ngajak lo ke restoran mahal tapi respon lo nggak gini-gini amat. Semprot Damian yang berada di tengah-tengah antara Hasya dan Daniel.
Hasya melunturkan senyumannya, salah lagi dia ini. Pacaran tapi nadanya kasar. Ucap Daniel. Suka-suka gue dong, orang cewek-cewek gue kok ini. Balas Damian kesal. Tapi yang kamu kasarin ini adik saya. Hasya cewek gue. Oke, bagus sekali kalian. Akibat perdebatan tidak berfaedah ini, mereka bertiga menjadi pusat perhatian orang-orang. Pulang aja deh. Kesal Hasya, malu tahu dilihatin banyak orang. Ya kalau dilihatin karena prestasi, lah ini. Kenapa Hasya, tadi katanya mau makan di sini. Cewek gue bilang pulang, artinya tempat yang lo pilih ini nggak sesuai sama selera dia. Lagian juga gue kan udah bilang untuk nggak ngajak cewek gue pergi, kita mau ada kencan. Lagi-lagi Damian mengingatkan soal kencan palsunya itu. Diam kamu, saya tidak berbicara dengan makhluk kurang ajar seperti kamu. Damian memutar bola matanya malas, dasar alien. Dumelnya dalam hati. Kenapa Hasya? Kamu nggak suka tempatnya, atau kamu mau kita pindah restoran aja? Hasya menggeleng cepat, di sini enak kok, tapi gitu. Perdebatan unfaedah kalian yang buat malu, lihat sekeliling orang-orang jadi merhatiin kita. Katanya, Hasya menunduk malu. Baru Daniel dan Damian sadari, memang benar sekarang keduanya menjadi bahan tontonan gratis pengunjung dan juga staf restoran ini. Ada yang bisa saya bantu mas? Tanya salah satu pegawai laki-laki yang sebenarnya sedikit canggung untuk berbicara tapi tidak bisa membiarkan perdebatan kedua orang ini mengganggu pengunjung yang lain. Ah maaf atas keributan yang kamu buat. Ucap Daniel begitu sadar dari lamunannya. Tidak apa mas, tapi mohon kalau ada hal yang perlu didiskusikan bisa di luar saja. Terima kasih. Sya, pulang aja yuk. Ajak Damian setelah lama terdiam. Jangan kurang ajar kamu, Hasya dan saya akan makan di sini. Kalau kamu mau pulang ya pulang saja sendiri. Daniel menarik tangan Hasya untuk memasuki restoran ini dan mempersilahkan adiknya ini untuk duduk di bangku yang sudah tersedia di restoran ini. Kampret. Gumam Damian, mau tidak mau ikut andil untuk duduk di samping Hasya. Kamu pilih mau yang mana Hasya, biarkan saya yang mentraktir kamu. Hasya tersenyum malu, disuruh pilih si susah ya. Lauknya ini enak-enak semua. Mas, saya pesan semua lauk ya. Damian tersenyum culas, menatap pada Daniel remeh. Nggak kebanyakan, nanti sayang kalau nggak habis. Ucap Hasya, kalau pesan semua nanti yang ada tidak dimakan dong. Dimakanlah. Kita kan ini bertiga. Iya kan lo yang bayarin kita. Ucap Damian, pada Daniel yang menatapnya penuh permusuhan. Tidak apa Hasya, hitung-hitung memberi pada orang yang tidak mampu. Daniel tersenyum menenangkan. Miris banget gue lihat lo Sya, dibilang orang gak mampu sama orang yang gakunya jadi abang lo. Kompor Damian. Jangan dengarkan, setan kalau bicara memang suka begitu. Menghasut dan penuh dengan kobaran api. Daripada iblis, nggak ada belas kasih mana manipulatif lagi. Sok iye paling oke padahal mah bawah standar. Balas Damian tidak mau kalah. Hasya menghela napas, tersenyum tidak enak hati pada staf yang masih berdiri di samping meja mereka menunggu konfirmasi menu yang akan dipesan. Maaf mas, sesuai perkataan tadi aja menunya. Baik mbak. Terima kasih dan mohon ditunggu sebentar ya. Ucapnya tersenyum, beruntung stafnya perempuan, coba kalau laki-laki udah kena bogeman mentasih dari cowok posesif ini. Sesampainya di rumah. Kenapa lo? Tanya Damian, meletakkan gelas kosongnya di atas meja party, menghampiri Hasya yang terlihat linglung dan memegang kepalanya. Nggak tahu. Balasnya, rasanya pening sekali. Kenapa lo, pusing? Damian, udah tahu itu Hasya pegang kepala ya berarti sakit kepala dong ya ali sakit dengkul. Duduk-duduk. Katanya panik. Hasya menurut,
Tubuhnya diangkat oleh Damian untuk duduk nyaman di kursi party. Laki-laki itu sendiri pergi mengambil air dan memberikan gelas berisi air putih tersebut pada Hasya. Panas. Lirih Damian. Nggak apa-apa, kayaknya cuma kecapean deh. Ceka, nggak apa-apa gimana, ini lo sakit bego. Keluar sudah kata-kata mutiaranya. Ih, dibilang jangan kasar-kasar juga. Iya lo, mancing-mancing emosi terus sih. Hasya tidak menanggapi lagi, tangannya sibuk memijat keningnya yang terasa nyut-nyutan. Damian. Kagetnya, ya gimana nggak kaget kalau tiba-tiba digendong begini. Gue antar ke kamar lo perlu istirahat. Katanya, tanpa peduli dengan protesan Hasya. Aku bisa jalan sendiri, kaki aku masih sehat. Kaki lo emang masih sehat, tapi otak lo nggak. Mau jalan tapi kayak orang ngayang gitu. Oke, Hasya diam saja. Memilih berdebat dengan Damian hanya akan membuat kepalanya makin sakit. Ini kayaknya karena kemarin lo diajak makan sama si sok tahu. Jangan salahin orang, yang namanya musibah sama sakit nggak ada yang tahu. Balas Hasya, dia benarkan. Musibah dan sakit memang tidak pernah bisa diprediksi. Kenapa makin kesini lo makin belain dia, bahkan sekarang kayak ngebuang gue gitu. Langkah Damian terhenti, dia menatap tajam Hasya yang masih dalam gendongan bridal style-nya. Bukan belain Damian, tapi aku ngomong. Alah basi, kenyataannya lo selalu belain dia. Mentang-mentang, belum tentu juga dia kakak lo. Hasya menghela napas lirih, sudah sekali berbicara dengan Damian apalagi dengan emosi laki-laki ini suka sekali meledak seperti gunung Merapi. Aku turun aja, mau ke kamar. Males sama kamu, udah tahu akunya lagi nggak enak badan malah diajak debat. Kesal Hasya. Damian mengangguk mengerti, semakin dia mempercepat langkahnya ke arah kamar Hasya agar gadis ini cepat-cepat bisa istirahat. Maaf, atas semua ucapan gue yang buat lo sakit hati. Maaf ya sayang. Meski tidak tahu letak kesalahannya di mana, tapi Damian yakin ini pasti ulah mulutnya yang tidak ada rem. Sesampainya di kamar Damian langsung merebahkan tubuhnya Hasya di atas ranjang. Lo harus sembuh, gue yang lebih sakit lihat lo kayak gini. Hasya tertidur sambil tersenyum, Damian memang rumah ternyamannya meski tidak lama lagi Hasya tidak akan merasakan pelukan Damian lagi karena dia yang akan ikut kakaknya dan Damian yang kuliah ke Aussie. Sementara itu di pintu gerbang. Loh dan Daniel, pagi sekali Dan. Daniel tersenyum ramah dengan sapaan satpam rumah besar ini. Lia, mumpung hari libur jadi saya mau ketemu Hasya sepuasnya. Silahkan masuk Dan. Terima kasih, ini saya bawakan bubur ayam untuk sarapan Bapak sama teman-teman Bapak yang lain. Daniel memberikan sebungkus besar bubur ayam yang dia beli dari langganannya. Widih enak kali ini. Daniel hanya membalasnya dengan senyuman, dia melangkah masuk ke dalam. Tidak apa jalan kaki dan membiarkan mobilnya terparkir di luar gerbang. Loh pagi sekali. Sapa Gia, tersenyum hangat menyambut Daniel yang dia ketahui sebagai kakak kandung Hasya. Loh apa ini? Gia kaget, apa maksudnya ini? Maaf dan terima kasih. Maaf karena cara saya berterima kasih kurang baik dan terima kasih karena Anda adalah orang yang menyelamatkan adik saya dari yang namanya kelaparan. Dia tersenyum hangat, kamu memberikan saya uang sebanyak ini sebagai tanda terima kasih? Daniel mengangguk, saya berterima kasih untuk semua bantuan Anda terhadap Hasya, saya sangat bersyukur Hasya bertemu orang baik seperti Anda. Tidak, kamu terlalu berlebihan. Saya tidak sebaik itu, dan juga ini tidak diperlukan. Saya menolong Hasya karena takdir yang mempertemukan kami dan saat itu memang di rumah ini dibutuhkan seorang pekerja. Walaupun begitu, saya tetap ingin berterima kasih dengan cara. Saya terima tapi ini benar-benar tidak diperlukan, saya menghargai niat baik kamu.
Daniel menyerah, menerima kembali sejumlah uang yang disodorkan kembali kepadanya. Kalau ingin bertemu Hasya tunggu sebentar ya, sepertinya belum bangun. Iya, saya tunggu di sini. Dia menggeleng, tunggu di dalam, saya buatkan teh. Kebetulan Tuan Besar dan Tuan Muda masih bersiap-siap. Mereka mau kemana? Tanya Daniel, bersiap-siap untuk apa? Maksud saya mereka masih di dalam kamar, bersiap-siap untuk sarapan. Ucap Gia menjelaskan mendapatkan anggukan canggung Daniel. Silahkan tunggu di sini, saya buatkan kopi sebentar ya. Ucap Gia sopan. Iya, Gia mempersilahkan Daniel untuk duduk di ruang tamu. Daniel kan bukan orang lain, dia adalah keluarga salah satu pekerja di sini. Dan Hasya, dia bukan hanya dianggap pekerja biasa tapi dia istimewa bagi majikan sekaligus pekerja lainnya. Kenapa dia datang? Belum juga resmi duduk, suara ketus dengan nada super sinis itu terdengar tidak mengenakan di pagi yang cerah ini. Daniel menghela napas, menatap ke arah Damian yang melangkah ke dekatnya. Nggak usah lo kesini, gara-gara lo Hasya dapat masalah. Katanya. Saya hanya mencari adik saya, apa kamu keberatan? Damian tersenyum miring, gara-gara lo yang maksa kemarin jalan-jalan sampai malam, Hasya drop. Gilanya lagi lo malah ajak cewek gue makan makanan olahan daging kambing, Hasya mabok kambing sekarang sakit. Daniel melotot, di mana Hasya? Tanyanya dengan nada khawatir dan panik. Nggak perlu, aman dia sama gue. Nggak guna banget lo, sebut diri keluarga tapi mau bunuh keluarga sendiri. Jangan menuduh sembarangan, saya tidak tahu kalau Hasya tidak bisa makan makanan olahan daging kambing. Bukan nggak bisa, bisa tapi lo ngasihnya kebanyakan anjir. Izinkan saya bertemu Hasya, saya ingin melihat kondisinya sekaligus membawanya ke dokter. Damian mengangkat tangan, menggeleng dengan gaya penuh keangkuhannya. Nggak perlu, mending lo pulang sekarang. Pengusiran Damian tidak bisa Gia tolak, dia hanya bisa berdiri mematung dan berharap agar Abraham cepat turun ke bawah dan menghalangi pertengkaran ini. Setelah memasuki kamar Hasya, decakan keras dari seorang laki-laki yang kini berdiri tidak tenang di belakang punggung Daniel membuat kamar ini kembali bersuara. Hasya nggak apa-apa kok, Mas bisa pulang. Ucap Hasya. Mas di sini aja, kamu lagi sakit gini mana mungkin Mas bisa tenang di rumah. Mas panggilin dokter aja gimana? Tawar Daniel, dia beberapa kali memegang kening Hasya yang panas. Tangan lo, ucap Damian tidak sabar. Daniel hanya meliriknya sinis, dia duduk lesehan di bawah ranjang Hasya. Pulang gih, nggak guna juga lo di sini. Saya mau temani adik saya yang sakit, kamu ini apa-apaan dari tadi mengusir saya sementara Pak Abraham saja mengizinkan saya di kamar ini. Itu papa gue, sekarang dia udah pergi ke kantor dan seharusnya juga lo pergi dari rumah gue. Saya akan tetap di sini, bahkan kamu saja tidak akan bisa mengusir saya. Keras kepala Daniel. Damian. Panggil Hasya, memintanya untuk tidak emosi. Oke, fine. Kesal Damian, dia ikut duduk lesehan di kamar Hasya, tapi menjaga jarak dengan Daniel. Kenapa tidak pergi, kamu juga? Mau gue, yang sakit cewek gue yang punya rumah juga gue. Balas Damian sinis. Tidak sopan memotong perkataan orang yang lebih tua dari kamu. Nggak kutua juga lo, bagus deh sadar diri. Ucap Damian. Daniel menghela napas, mengusap dada dan terus membatin untuk sabar menghadapi Damian yang seperti bocah kematian. Hasya meringis kesakitan, baru bergerak sedikit kepalanya rasanya ingin pecah. Kenapa sayang, mana yang sakit? Tanya Damian cepat berdiri, bahkan mendahului Daniel yang duduk lebih dekat dengan Hasya. Kepala aku, sakit. Lirih Hasya. Damian dengan sigap memijatnya lembut, masih sakit, sebelah mana yang sakit? Tanya Damian penuh kekhawatiran. Ini, rasanya nyut-nyutan.
Daniel tersenyum tipis, membiarkan kedua anak remaja ini menikmati waktu mereka. Meski tidak dipungkiri, Daniel kesal dengan Damian yang selalu mencari ribut dengannya. Tapi sekarang sepertinya bukan hanya mata kepala tapi mata tangan dan mata kakinya terbuka lebar menyaksikan betapa sukanya laki-laki galak yang dikenal berandalan ini pada adiknya. Diam-diam Daniel keluar dari kamar Hasya, dengan sunyi hingga mungkin kedua anak remaja ini tidak menyadari kepergiannya dari kamar Hasya. "Loh, kenapa keluar?" tanya Gia. Dia datang dengan membawa nampan berisi makan siang untuk Hasya dan beberapa cemilan ringan untuk tuan mudanya dan untuk Daniel. "Nanti aja dikasihnya, mereka masih pacaran," ucap Daniel tersenyum tipis. Gia terkekeh kecil. "Lia sudah, mau ikut ke dapur saja atau bagaimana?" "Tapi saya saranin ikut aja ke dapur, lumayan icip-icip makanan daripada di sini lama nunggu sendirian." "Benar juga, saya ikut ke dapur saja," ucap Daniel kembali menerbitkan senyuman Gia.